Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IP 1 akan mempresentasikan rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta. Saya Julpi Pujara dari kelas 12 IP 1, absen 14. Saya Julianti Ratnasarinisi dari kelas 12 IPS 1, absen 13. Saya Inadana Amaliana dari kelas 12 IPS 1, absen 12. Bab pertama yaitu mengenai asas, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. Yang pertama, asas. Keterpaduan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan dan keserasian dan keselarasan, serta keseimbangan berbudaya, berkelanjutan, kebersamaan, dan kemitraan, kepastian hukum, dan keadilan, perlindungan kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan, dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olahraga. Kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Yang pertama, kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A meliputi 1. Pemanfaatan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN yang melayani kegiatan skala nasional. B. Pengembangan kota sebagai pusat layanan kawasan andalan seperti Subo Sukawonosraten, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota, dan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhierarki sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olahraga. Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budaya. Kebijakan pemanfaatan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN yang melayani kegiatan skala nasional sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf A dilakukan melalui strategi 1. Mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional. Yang kedua, kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pelayanan kawasan andalan. Yang ketiga, kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi, berhierarki sebagai kota budaya yang produktif. Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. 2. Kebijakan pengembangan kawasan kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud yaitu mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antara budaya dan lingkungan. 2. Meningkatkan ketertarikan antara kota dengan kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK dan antar SPK dengan PL. Ketiga, pengembangan kawasan terbangun kota di bagian utara wilayah kota. Yang selanjutnya bab 2 akan disampaikan oleh Julianti. Rencana struktur ruang kota wilayah. Bagian ke-1, rencana struktur yang wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perantara daerah ini. Bagian kedua, sistem pusat pelayanan kota. Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud meliputi PPK, SPK, dan PL.
PPK sebagaimana dimaksud adalah Kecamatan Pasak Kliwon berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, budaya, wisata, dan industri kreatif. SPK sebagaimana dimaksud meliputi SPK kawasan 1 adalah Kelurahan Kamelayan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, sebagian wilayah Kecamatan Serengan, dan sebagian wilayah Kecamatan Laweyan, dengan fungsi pelayanan sebagai berikut: pariwisata budaya, perdagangan, dan jasa, olahraga, dan industri kreatif. SPK kawasan 2 adalah Kelurahan Purwosari yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Laweyan dan Kelurahan Purwosari yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Laweyan dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan sebagai berikut: pariwisata, olahraga, dan industri kreatif. SPK kawasan 3 adalah Kelurahan Nusukan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan sebagai berikut: pemukiman, perdagangan, dan jasa. SPK kawasan 4 adalah Kelurahan Mojongsongo yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan sebagai berikut: pemukiman, perdagangan, dan jasa industri kecil dan industri ringan. SPK kawasan 5 adalah Kelurahan Jebres yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi, industri kreatif. SPK kawasan 6 adalah Kelurahan Stabelan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, sebagian wilayah Kecamatan Laweyan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pariwisata budaya, dan perdagangan dan jasa. PL sebagaimana dimaksud terdiri dari PL kawasan 1 adalah Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Baluwarti dengan pelayanan pariwisata budaya, perdagangan, dan jasa, olahraga, serta industri kreatif. PL kawasan 2 adalah Kelurahan Sondakan, Kelurahan Jajar, dan Kelurahan Manahan dengan pelayanan pariwisata, olahraga, dan perdagangan atau jasa, serta industri kreatif. PL kawasan 3 adalah Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber, dan Kelurahan Kadipiro dengan pelayanan pemukiman, perdagangan, dan jasa. PL kawasan 6 adalah Kelurahan Mojongsongo dan Kelurahan Nusukan dengan pelayanan pemukiman, perdagangan, dan jasa industri kecil dan industri. PL kawasan 5 adalah Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucang Sawit, dan Kelurahan Jagalan dengan pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi, dan industri kreatif. Dan PL kawasan 6 adalah Kelurahan Gilingan, Kelurahan Stabelan, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Mangkubumen dengan pelayanan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan, dan jasa. Bagian ketiga, rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud meliputi: A. Rencana sistem prasarana utama, dan B. Rencana sistem prasarana lainnya. Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud meliputi: A. Rencana sistem jaringan transportasi darat, dan B. Rencana sistem jaringan transportasi perkereta-apian. Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud meliputi: A. Rencana sistem jaringan energi atau kelistrikan, B. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, C. Rencana sistem jaringan sumber daya air, dan D. Rencana infrastruktur kota. Berikut merupakan lampiran yang dimaksud. Yang pertama adalah lampiran pertama sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031 yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Julianti. Di sini peta yang merupakan peta rencana struktur ruang Kota Surakarta. Bisa disimak slide berikut. Yang selanjutnya, ini merupakan lampiran 2 yang dimaksud dalam penjelasan bab 2 yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu peta rencana struktur ruang wilayah Kota Surakarta, yang merupakan
penjelasan mengenai yang merupakan gambaran dari penjelasan tadi. Berikut yaitu lampiran ketiga, peta rencana struktur ruang Kota Surakarta yang indeksan yaitu wilayah sekitar, yaitu Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Berikut merupakan lampiran keempat tentang peta rencana struktur ruang yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Kita lanjutkan ke bab 3 yang akan disampaikan oleh Irna Dona. Bab 3, rencana pola ruang wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah kota diwujudkan melalui rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajah Putih, Kali Peye, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem, Gajah Putih, Kali Pelem, Wulung dengan arahan pengembangan meliputi A. Sungai Bengawan Solo yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul, dan B. Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajah Putih, Kali Pepe, Kali Wingo, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem, Wulung yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 2. Luas kawasan perlindungan setempat kurang lebih 401 ha dengan sebaran lokasi di A. Kawasan 1 seluas 47, terletak di Kecamatan Jebres, luas 12, Kecamatan Laweyan seluas 5 ha, dan Kecamatan Pasar Kliwon seluas 30 ha. B. Kawasan 2 seluas 46 ha, terletak Kecamatan Banjarsari seluas 2 ha, dan Kecamatan Laweyan seluas 44 ha. E. Kawasan 3 seluas 40 ha, terletak di Kecamatan Banjarsari. D. Kawasan 4 seluas 77 ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 13 ha, dan Kecamatan Jebres seluas 64 ha. E. Kawasan 5 seluas 70 ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 3 ha, dan Kecamatan Jebres seluas 67 ha, dan 34 F. Kawasan 4 seluas 115 ha, terletak Kecamatan Banjarsari seluas 40 ha. Kecamatan Jebres seluas 58 ha, Kecamatan Laweyan seluas ha, Kecamatan Pasar Kliwon seluas 4 ha, dan Kecamatan Serengan seluas 6 ha. 3. Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi A. Pertahanan fungsi sempadan sungai dan pengendalian perkembangan. B. Pengembalian fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap. Dan C. Rehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Lanjut, Irna. Penyediaan RTH sebagai dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 untuk mencapai luas minimal 30% dari luas wilayah kota dikembangkan RTH privat minimal 10% dan RTH publik sebesar 20%. Dari luas wilayah kota 2, penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekarangan rumah, perkantoran, dan tempat usaha kawasan peruntukan industri fasilitas umum dengan luasan sekitar 4.446,30 ha atau sekitar 10
10,13%. 10,13% dari luas kota. 3. Penyediaan RTH publik. Mana sih? Dilanjut. Nah, kembali di ini. Lanjut. Tadi nge-lag. Mohon maaf ada. Enak. Lanjut, Don. Slide Rencana yang slide yang ini. budaya. Masih. Lanjut, Ira. 1. Kawasan peruntukan industri sebagai dimaksud meliputi A. Industri rumah tangga dan B. Industri kreatif. 2. Industri rumah tangga sebagai mana dimaksud meliputi A. Industri rumah tangga mebel di Jalan Jen Ahmad Yani, Kecamatan Jebres. C. Industri rumah tangga B. Industri rumah tangga pembuatan sulkok dan gitar di Kecamatan Pasar Kliwon. B. Industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Monjongsongo, Kecamatan Jebres. Dan D. Industri pembuatan. Ya, lanjut, Irna. Kawasan peruntukan pemukiman sebagai yang dimaksud dengan seluas 2.275 ha yang terbesar di seluruh wilayah kota. 2. Pengembangan perumahan vertikal berupa rumah susunan sewa di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Sarengan. 3. Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud meliputi kawasan pemukiman kepadatan tinggi, kawasan pemukiman kepadatan sedang, dan kawasan pemukiman pendapatan rendah. 4. Kawasan pemukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud di atas dengan sebaran di A. Kawasan 1 seluas 464. Selanjutnya yaitu bab 4 yang akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai penetapan kawasan strategis wilayah kota. Penetapan kawasan strategis kota memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. 1. Kawasan strategis nasional sebagaimana meliputi kota Surakarta yang merupakan kawasan PKN. 2. Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud yaitu kawasan perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. 3. Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud meliputi 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi. 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya. 3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan. D. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan. Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana terlampir dari lampiran yang sebelumnya kami tampilkan. Ya, dilanjutkan bab 5 oleh Julianti. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota. 1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 2. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 3. Rencana tata ruang meliputi pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. 4. Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. 5. Indikasi program utama meliputi A. Usaha program utama, B. Lokasi, C. Besaran, D. Sumber pendanaan, E. Instansi pelaksana, dan F. Waktu dan tahapan pelaksanaan. 6. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan tata ruang dilaksanakan selama 20 tahun dibagi menjadi 5 tahap meliputi A. Tahap 1 tahap 1 meliputi tahun 2011 sampai 2016, B tahap 2 meliputi tahun 2016 sampai 2021, C tahap 3 meliputi tahun 2021 sampai 2026, dan D tahap 5 meliputi tahun 2026 sampai 2031. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 5 tahunan yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Berikut merupakan lampiran yang dimaksud dalam bab 5, yaitu
Satu, revitalisasi dan pemanfaatan kawasan budaya. Besaran biayanya sekitar 2 miliar. Diambil dari APB kota dan lain-lain, bisa disimak. Kami memberikan waktu untuk menyimak lampiran tersebut. Yang selanjutnya yaitu bab 6 akan disampaikan oleh Irna. Dipersilahkan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang kota dilakukan melalui ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan sanksi. Ketentuan umum peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud meliputi: A. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah, B. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, dan C. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud terdiri atas: A. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air, B. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung setempat, dan C. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan-kawasan bencana banjir, ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas: A. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan, B. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, C. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran, D. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan, E. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, F. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan olahraga, G. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan wisata, H. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan transportasi, I. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, ketentuan umum perizinan. Ketentuan umum perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan sebagaimana meliputi: 1. Izin prinsip, B. 2. Izin lokasi, 3. Izin pemanfaatan ruang, D. Izin pendirikan bangunan atau IMB, dan izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan RT RW kota. Izin lokasi sebagaimana dimaksud adalah izin yang diberikan kepada pemohon memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. IPR sebagaimana adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan izin lokasi. IMB sebagaimana dimaksud adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif. 3. Izin lain sebagaimana dimaksud adalah ketentuan izin usaha sektor, pengembangan prinsip, dasar penerapan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Ketentuan intensif dan disentif akan disampaikan oleh Julianti. 4. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah. Insentif. 1. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang. 2. Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 3. Ketentuan merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 1. Dapat berupa insentif fiskal atau insentif fiskal. 2. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa keringanan pajak, kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kontribusi saham. 3. Insentif non-fiskal sebagai dapat berikut:
A. Pembangunan dan pengadaan prasarana. B. Kemudahan prosedur perizinan. Dan C. Penghargaan. Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dan dengan rencana tata ruang. Prioritas penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang mendukung perwujudan rencana tata ruang. 1. Insentif yang diberikan sebagai imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 2 huruf terdiri atas. A. Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. B. Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Dan C. Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota atau dengan pemerintah dan lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 2. Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan keringanan biaya sertifikasi tanah, pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. 3. Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan dalam bentuk kemudahan prosedur perizinan, kompensasi, subsidi silang, imbalan sewa ruang, distribusi saham, dan pemberian penghargaan. 4. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berupa pemberian penghargaan, pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud terdiri atas A. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Dan B. Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaat ruang. B. Pembatasan penyediaan infrastruktur. Dan C. Persyaratan khusus dalam perizinan. 3. Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud berupa teguran tertulis. 1. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan peraturan wali kota. Selanjutnya sanksi akan dijelaskan oleh Irna. Sanksi pasal 92 pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang bentuk, pelanggaran ketentuan umum, peraturan zonasi di daerah, pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RT/RW, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RT/RW, pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang ditertibkan berdasarkan RT/RW, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan undang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 92 dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pada perseorangan dan atau koperasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif. Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 93 ayat 3 sebagai berikut. Peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur mana sih? Dilanjut mengenai penghentian sementara pelayanan umum.
Penghentian sementara pelayanan umum yang dapat dilakukan melalui satu penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum. 2. Apabila pelanggan mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat berwenang dilakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan sementara pelayanan umum pada pelanggar dan membuat rincian pelayanan umum yang akan diputus. Pi, teka tingali, Pi. Yang mana? Muka tilu. Yang ketiga yaitu pencabutan izin dilakukan melalui 1. Menertibkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan sebentar, mohon maaf. Yang ketiga, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin. 4. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin. 5. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin. 6. Memberitahu kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya. 7. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan. Pembatalan izin dilakukan melalui 1. Membuat lembar evaluasi yang telah berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku. 2. Memberitahu kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin. 3. Menertibkan surat pemberitahuan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julianti. Pembongkaran bangunan dilakukan melalui 1. Menerbitkan surat pemberitahuan pemerintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. 2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan. 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan. Dan 4. Berdasarkan keputusan tentang pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. Pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui 1. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dengan cara pemulihannya. 2. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan keputusan tentang pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang. 4. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu. 5. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. 6. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggaran belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung Cenayaan, Pi. Terima kasih. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan. Dilanjut, Julianti. Mohon maaf, ada kendala jaringan. Lanjut, Juli. Yang tadi kelewat. Jaringan. 6. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
7. Apabila biaya kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. Denda administratif dan dapat dikenakan secara tersendiri atau sama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam presentasi ini. Saya Julfi Pujara, mewakili Irna Dona dan Julian Desangki. Mohon maaf atas kekurangan yang dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.